Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa, NIM F2019011193, kelas C4 Farmasi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kimia Medisinal dengan dosen pengampu Bapak Dwi Syafitra Ramadan SPAM MPharm. Adapun judul dari video ini yaitu hubungan struktur dan aktivitas golongan antibiotik. Ada dua jenis golongan antibiotik yang akan saya jelaskan. Golongan yang pertama yaitu golongan beta-laktam. Antibiotik beta-laktam terdiri atas dua subkelompok, yaitu yang pertama antibiotik turunan penisilin. Penisilin merupakan antibiotik paling penting yang pertama kali diekstraksi dari Penicillin notatum. Selanjutnya, untuk produksi komersial digunakan Penicillin C. rosegaum karena menghasilkan lebih banyak penisilin. Dasar penisilin terdiri atas cincin thiazolidin yang menyatu dengan cincin beta-laktam. Seperti ditampilkan pada gambar, kedua cincin ini merupakan inti dari turunan penisilin serta diberi nama 6-aminopenicillin acid. Berbagai turunan penisilin semi-sintesis kemudian diproduksi dengan memodifikasi rantai samping yang terikat pada 6-aminopenicillin acid. Baik rantai samping dan 6-aminopenicillin acid keduanya penting untuk aktivitas antibakteri dan turunan penisilin. Ini adalah gambar struktur dasar dari penisilin dan rantai samping penisilin. Hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Berikut adalah hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Penisilin alami telah mengalami banyak modifikasi pada molekulnya untuk membuat turunan penisilin baru dengan sifat yang lebih baik. Di antaranya yang pertama, penisilin yang tahan terhadap asam. Karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino, gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Yang kedua, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase. Karena adanya gugus meruah pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Yang ketiga, penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Yang keempat, penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa disebabkan adanya gugus asidik pada rantai samping seperti COOH, SO3H, dan NHCO. Penisilin yang bekerja sebagai prodrug atau pra-obat didapatkan melalui cara-cara berikut. 1. Dibuat dalam bentuk garamnya, contoh prokain penisilin G dan benzatin penisilin G. Yang kedua, menutupi gugus amino bebas, misal yang terdapat pada struktur ampicillin dengan membentuk garam amida yang akan diurai kembali pada in vivo, contoh piperacillin, azlocillin, meslocillin, dan apalcillin. Yang ketiga, membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3, contoh bakampicillin, pivampicillin, dan talampicillin. Yang kedua, setelah turunan penisilin itu ada turunan cephalosporin. Cephalosporin pertama kali diekstraksi dari jamur Cephalosporium asremonium pada tahun 1948 oleh Protzu, Newton, dan Abraham. Produk utama adalah cephalosporin C. Dari molekul inilah berbagai modifikasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai turunan cephalosporin yang digunakan hingga sekarang.
Adapun struktur kimia dari cephalosporin C ditampilkan pada gambar. Ini adalah gambar dari struktur kimia cephalosporin. Uraian tentang hubungan struktur dan aktivitas turunan cephalosporin yaitu sebagai berikut. Pertama, turunan cephalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Yang kedua, adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Yang ketiga, aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin itu dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktamase. Yang keempat, itu ada pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oksacefamisin atau oksasefam, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Golongan yang kedua yaitu golongan aminoglikosida. Aminoglikosida itu merupakan antibiotik yang memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminosititol melalui ikatan glikosida. Antibiotik golongan ini umumnya merupakan antibiotik spektrum luas dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan gram positif. Streptomycin merupakan antibiotik aminoglikosida pertama yang diisolasi dari Streptomyces griseus oleh Waxman dan kawan-kawan pada tahun 1944. Hubungan struktur aktivitas dari turunan aminoglikosida yaitu antibiotik turunan aminoglikosida umumnya terdiri atas dua atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3 diaminosikloheksana atau aminosiklisitol. Dengan demikian, aminoglikosida memiliki dua struktur utama yang penting, yakni gula amino dan cincin aminosiklisitol. Pada hampir semua aminoglikosida, cincin tersebut adalah 2-deoksistreptamin, kecuali pada streptomycin dan dihidrostreptomycin, di mana cincin tersebut adalah streptidin. Yang ketiga yaitu golongan tetrasiklin. Antibiotik turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotik paten yang memiliki aktivitas berspektrum luas, baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Berikut adalah penjelasan dari hubungan struktur dan aktivitas turunan tetrasiklin. Cincin D harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Cincin B dan C mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketoenol C11, C12, dan 12A tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Cincin B, C, dan D fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting, dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi. Baik, itulah hubungan struktur dan aktivitas dari 3 golongan antibiotik yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.